Saya Sana Zakia dari kelas 12 IPA 7 ingin mempresentasikan mengenai penyerangan dan pertahanan sepak bola dan bola basket. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama ada sistem pertahanan sepak bola. Setidaknya ada 3 sistem pertahanan yang sering digunakan, yaitu 1. Man-to-man marking. Jenis pertahanan dengan menjaga satu lawan satu kemanapun mereka bergerak supaya tidak mampu menguasai bola dinamakan sistem pertahanan man-to-man marking. Yang mempunyai keunggulan yakini pembagian tugas antar pemain menjadi jelas serta pemain bisa lebih berkonsentrasi dengan membaca dan melihat teknik serangan lawan. Lalu yang kedua ada zone marking. Artinya seorang pemain menjaga daerah tertentu di daerah pertahanan sehingga setiap pemain yang masuk ke daerah tertentu itu menjadi tugas pemain yang bersangkutan dinamakan zone marking. Kelebihan dari sistem ini adalah posisi pemain yang tidak beranjak dari posisi aslinya ketika mampu merebut bola dari lawan. Hal itu membuat sebuah tim akan lebih mudah mengawali serangan balik ke wilayah lawan ketika telah menguasai bola. Dan formasi yang paling cocok untuk pola bertahan zone marking adalah pola pertahanan sepak bola 4-4-2. Lalu yang terakhir ada strategi campuran man-to-man marking and zone marking. Penggabungan kedua pola man-to-man marking dan zone marking ini bisa membantu untuk meredam dan meminimalkan serangan-serangan lawan yang cepat. Namun, pola pertahanan yang paling kompleks karena setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat kemudian tugasnya diberikan yang... Lalu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sistem penyerangan dalam sepak bola. Pola penyerangan adalah suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Pola penyerangan ini bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya sehingga bisa memenangkan suatu permainan. Berikut ini beberapa pola menyerang seperti 1. Pola menyerang dengan struktur tersusun. Biasanya pola seperti ini diterapkan melibatkan seluruh pemain untuk berada dalam posisi masing-masing. Pergerakan itu juga harus dilakukan dengan memperhatikan posisi pemain lain yang sejajar. Sehingga para pemain tidak berusaha keluar dari posisi yang ditetapkan oleh pelatih kepala. Pola seperti ini sering disebut dengan free role play dalam sebuah pertandingan. Lalu yang kedua ada pola menyerang untuk pertahanan lawan yang rapat. Kondisi seperti ini sering dilakukan pada saat tim lawan menerapkan atau menempatkan strategi bertahan dengan menggunakan back yang cukup banyak. Bahkan, tambahan gelandang bertahan menjadi bagian dari strategi bertahan dari pemain lawan. Lalu yang terakhir ada pola menyerang untuk memanfaatkan ruang kosong. Ini adalah pola menyerang yang memang sering menjadi pilihan utama dari strategi pelatih kepala. Biasanya, pelatih akan menempatkan striker tunggal dengan skill menggiring bola yang baik. Namun, dukungan dari striker ini berasal dari pemain lain yang memiliki jarak tertentu sebagai gelandang serang, sayap kiri, dan sayap kanan. Kemudian ada beberapa pilihan tipe formasi yang sering digunakan untuk strategi menyerang dalam sepak bola. Masing-masing dari tipe seperti ini memang cukup ideal dan harus disesuaikan dengan skill pemain. Beberapa tipe formasi itu terdiri dari formasi 4-3-3. Ini adalah formasi yang akan menempatkan 4 back, kiri, kanan, dan 2 back tengah, 3 gelandang dan 3 penyerang, sayap kiri, sayap kanan, dan 1 penyerang tengah. Lalu selanjutnya ada formasi 4-2-2. Ini adalah... Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada sistem penyerangan bola basket. Pola penyerangan dalam permainan basket menjadi salah satu faktor esensial yang dilakukan untuk menerobos daerah pertahanan lawan. Tujuannya tak lain agar kita bisa mencetak angka atau poin. Pola penyerangan dalam permainan basket yaitu 1. Penyerangan bebas atau off the ball. Maksud dari strategi ini menyerang dilakukan murni atas penguasaan taktik, kesempurnaan fisik, dan teknik dari setiap pemain dalam tim. Lalu yang kedua ada penyerangan kilat atau fast break. Fast break sendiri adalah teknik menyerang yang dilaksanakan lewat 2 atau 3 operan dalam sebuah tembakan. Pola penyerangan basket satu ini bertujuan untuk mendapatkan posisi tembakan ketika lawan belum menepati posisi jaganya. Lalu yang ketiga ada penyerangan kilat berpola. Teknik menyerang satu ini dapat dilakukan dalam situasi tertentu saja. Contohnya saat terjadi lemparan ke dalam, bola loncat, dan jambol. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada sistem penyerangan bola basket. Pola penyerangan dalam permainan basket menjadi salah satu faktor esensial yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada
Berikut ini bentuk-bentuk penyerangan. Sekian itu saja. Terima kasih. Dah.